Drama ini dimulai dengan kisah seorang siswi bernama Lee Yun-soo. Dia mengalami mimpi buruk di dalam satu ruangan kamar, di mana teman sekamarnya tiba-tiba meninggal. Handphonenya menunjukkan pesan, malam telah datang, dan ketika Yun-soo keluar dari ruangan, dia menyaksikan kekacauan di sekitarnya. Orang-orang berperilaku aneh, tidak seperti manusia. Yun-soo bingung mengapa lingkungan tiba-tiba berubah seperti itu, hingga akhirnya dia terbangun dari mimpinya. Ternyata, semuanya hanya mimpi Yun-soo, dipengaruhi oleh minatnya pada novel thriller yang gelap. Selanjutnya, suasana menjadi lebih santai saat Yun-soo bersama teman-temannya berada di dalam mobil selama studi tur ke suatu tempat yang namanya tidak disebutkan. Mereka tetap asyik, tanpa kejadian aneh. Namun, ketika tiba di tempat tujuan, mereka menemukan keanehan. Sinyal hilang sama sekali, dan gurunya bertanya kepada resepsionis di tempat penginapan, mengapa tidak bisa nelpon karena tidak ada sinyal, dan segala macamnya. Dia mengatakan bahwa sedang dalam perbaikan, dan gurunya menyatakan akan menjemput murid-murid kelas lainnya. Mereka disuruh untuk menunggu di sana. Ketua kelas dan wakil ketua kelas kemudian diminta untuk memimpin teman-teman mereka terlebih dahulu. Hingga akhirnya, semua anak menyadari bahwa sinyal mereka tidak berfungsi sama sekali. Kemudian, mereka dikejutkan dengan mati lampu yang tiba-tiba. Dan tentu saja, semua orang menjadi ketakutan. Namun, ternyata itu hanya lelucon dari salah satu teman mereka. Dia juga menceritakan tentang seorang siswi yang meninggal di tempat itu, sambil memberi peringatan agar mereka tidak bercermin dan berbalik di tengah malam, karena hantu dari siswi tersebut akan mengejar mereka. Sementara itu, secara tiba-tiba, di handphone mereka terpasang aplikasi permainan yang sebelumnya tidak pernah diinstal. Aplikasi tersebut terinstal dengan sendirinya, dan mereka langsung diberikan aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Mereka terbagi menjadi beberapa tim, termasuk tim mafia, tim warga, tim polisi, dan tim dokter. Permainannya mirip dengan permainan serigala. Tugas mereka adalah agar permainan berakhir. Semua mafia harus ditangkap dan dibunuh. Jika tidak, permainan akan terus berlanjut hingga mereka benar-benar menemukan semua mafia tersebut. Mereka diminta untuk memilih dan menebak siapa sebenarnya mafia yang akan dibunuh berdasarkan suara terbanyak. Banyak yang memilih Hoyul, yang dianggap sebagai orang yang mencoba menakuti mereka sebelumnya. Kim Junhee, ketua kelas, bertanya kepada Yun-soo dan Jungwon kenapa guru mereka tidak kembali dan tidak bisa menghubungi mereka karena tidak ada sinyal. Kemudian, mereka mencoba pergi ke ruang telepon dengan harapan menemukan telepon yang masih berfungsi. Namun, setelah mencoba, ternyata teleponnya tidak berfungsi sama sekali. Setelah itu, Yun-soo disuruh teman-temannya pergi ke kolam karena ada sesuatu yang harus diungkapkan. Ternyata, itu adalah kejutan ulang tahun untuk Yun-soo dari gengnya, termasuk wakil ketua kelas bernama Somi. Di sini, mereka melaksanakan kejutannya dengan sedikit berlebihan. Jungwon tampak heran karena sebelumnya mereka tidak terlalu akrab dengan Yun-soo. Namun, ternyata mereka hanya ingin bermain-main dengan Yun-soo dan secara tiba-tiba mendorongnya ke kolam. Karena Yun-soo memiliki penyakit asma, kejadian itu membuatnya kaget, dan dia berusaha naik ke permukaan air. Meskipun Jungwon sebenarnya berusaha menarik Yun-soo keluar dari air, tiba-tiba Yun-soo tenggelam dan menyebabkan kepanikan di antara semua orang. Untungnya, Pak Ketua Kelas datang tepat waktu dan langsung menyelam ke bawah untuk menyelamatkan Lee Yun-soo. Dia dengan cepat membawa Yun-soo ke atas, menyadari bahwa kondisinya sudah sangat parah. Karena keadaan Yun-soo yang memburuk, Pak Ketua Kelas segera membawa Yun-soo ke unit kesehatan sekolah, UKS. Meskipun awalnya adalah candaan, kejadian tersebut memang serius. Setelah insiden itu, Yun-soo menyadari bahwa Pak Ketua Kelas, Junhee, tidak mau lagi masuk ke air setelah kejadian beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu yang mungkin membuatnya trauma. Namun, demi Yun-soo, Junhee rela masuk ke air lagi untuk menyelamatkannya. Jungwon kemudian membawa Somi dan teman-temannya untuk meminta maaf kepada Yun-soo, yang dengan baik hati memaafkan mereka meskipun kesalahannya cukup fatal. Guru mereka masih belum memberikan kabar dan malam sudah larut, mereka memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat.
Namun, tiba-tiba di handphone mereka muncul peringatan bahwa mereka memiliki waktu sekitar 1 menit lagi untuk melakukan pemilihan siapa yang akan dieksekusi sebagai mafia. Meskipun awalnya mereka menganggapnya hanya sebagai permainan biasa dan tidak nyata, ternyata salah satu teman mereka benar-benar meninggal setelah dieksekusi. Awalnya, mereka mengira itu hanya candaan, tetapi matanya berubah menjadi putih seperti orang kesurupan, dan teman mereka tersebut benar-benar meninggal dengan melompat dari gedung. Kemudian setelah itu mereka diatur untuk tidur bersamaan. Pada saat mereka terbangun keesokan paginya, mereka menyadari bahwa permainan ini bisa mengontrol mereka. Mereka mendapatkan informasi bahwa teman mereka, Choi Juon, juga dieksekusi oleh mafia. Ternyata, Juon juga merupakan seorang mafia, dan mereka menyadari bahwa sesama mafia bisa membunuh satu sama lain ketika yang lain tidur, sehingga menciptakan suasana tegang dan panik di antara mereka. Mereka melihat bahwa Juon memang sudah tidak bernyawa, dan ketika diperiksa oleh si Suyun, dia belum lama meninggal. Yunhee memerintahkan mereka untuk pergi ke lapangan dan keluar dari gedung secepatnya. Mereka berharap bisa melarikan diri, tetapi sayangnya, ada pengumuman yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh menjauhi arena permainan, dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Sementara itu ada 2 teman mereka yang mengabaikan pengumuman itu dan keluar dari garis putih, mereka dianggap melanggar aturan permainan. Kedua teman tersebut kemudian matanya berubah menjadi putih, saling menyerang, dan mulai menyakiti diri mereka sendiri, hingga akhirnya kehilangan nyawa. Teman itu terdeteksi sebagai warga biasa, bukan mafia, dan kepanikan mulai terjadi. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Salah satu dari mereka ingin pulang, tetapi mereka belum menemukan cara untuk kembali. Guru mereka juga belum muncul seperti yang dijanjikan, meskipun katanya akan datang untuk mengumpulkan murid-murid lain. Selanjutnya, seorang murid bernama Go Kyung Junia menemukan kunci ruang keamanan dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian di antara yang lainnya. Sementara itu, Yunsu, Jungwon, dan Junhee pergi ke lapangan untuk mencari tahu batasan-batasan dari permainan tersebut. Mereka menemukan bahwa garis putih menandai batasnya, dan keluar dari garis tersebut akan menghadapi nasib yang sama dengan teman mereka sebelumnya. Junhee memberitahu mereka bahwa mereka akan membagi tim. Dengan beberapa tetap di dalam gedung dan yang lain pergi ke hutan untuk mencari tahu sejauh mana batas garis tersebut. Beberapa murid mengajukan diri untuk pergi ke hutan bersama dengan harapan menemukan cara keluar. Yunsu mendengar kalau ada suara yang memanggil namanya, tetapi saat diperhatikan, tidak ada yang terdengar. Meskipun dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, dia bersama dengan Jungwon dan Jinda Abum kembali ke tempat teman mereka yang meninggal di kamar mandi. Yunsu menganalisis bahwa teman mereka mungkin meninggal karena dibunuh oleh orang, bukan karena aturan permainan, karena dia adalah seorang mafia dan tidak mungkin dibunuh dalam permainan itu. Bahkan, namanya tidak ada dalam daftar. Sementara itu, di hutan, teman-teman yang pergi mencari jalan sampai ke titik di mana satu siswi terjatuh. Untungnya, dia tidak keluar dari garis putih, tetapi wakil ketua kelas bersikeras agar mereka tetap melanjutkan perjalanan. Meskipun temannya sedang terluka karena perjalanan mereka sudah jauh. Di sekolah, setelah mereka memindahkan teman-temannya yang telah meninggal ke dalam ruangan pendingin, Yunsu menyadari bahwa ponsel atau HP orang-orang yang meninggal tidak dapat diaktifkan lagi. Bahkan, baterai mereka tidak habis, tetap pada persentase yang sama, yaitu 56%, begitu juga HP lainnya juga di angka 56%. Kemudian Yunsu meminta izin sebentar untuk pergi ke toilet, tetapi dia menjadi penasaran dengan beberapa ruangan. Dia pergi ke ruang bawah tanah dan menemukan beberapa hal mencurigakan.
Merasa diikuti, dia menelusuri ruangan tersebut dan menemukan ruangan yang berisi komputer dan monitor yang sebelumnya kosong. Ketika dia keluar, tiba-tiba semuanya menyala. Dia menceritakan pengalamannya kepada Jungwon dan mengaitkannya dengan cerita teman-teman mereka tentang hantu di kolam. Jungwon tidak percaya adanya hantu dan menganggap Yunsu mungkin salah. Di hutan, grup yang mencari jalan terus melihat jalur putih dan Park Waram, yang sambil merekam keadaan sekitar, melihat seseorang melambaikan tangan di ujung pulau. Namun, pada saat dia mati lebih jelas ternyata orang itu dan bahkan burung-burung di sekitar tampak beku, tanpa bergerak. 뭔가 이상해. Sementara itu, Somi mengorbankan temannya Dong Hyun untuk memeriksa apakah ada garis di pulau tersebut. Temannya keluar dari garis, dan sebagai hasilnya, dia terkena hukuman dari pemilik permainan. Temannya tidak dapat diselamatkan dan meninggal dengan cara melukai matanya sendiri. Sementara itu siswa-siswi merasa kehilangan Dong Hyun dan merasa terpukul melihat tragedi ini. Kembali ke sekolah, diumumkan bahwa Kim Dong Hyun meninggal, membuat siswa dan siswi di sekolah terkejut. Teman-temannya yang sampai di tempat kejadian bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Kim Dong Hyun. Situasinya semakin mencekam, dan mereka belum menemukan jalan keluar dari permainan ini. Ketua kelas menyampaikan bahwa tidak ada jalan keluar dari situ, semuanya tertutup oleh garis, dan mereka harus menyelesaikan permainan ini untuk bisa keluar. Yunsu merasa bersalah karena inisiatifnya untuk mencari jalan keluar berujung pada tragedi temannya yang meninggal. Jungwon memberikan semangat untuk tetap melanjutkan permainan. Saat terdengar bunyi telepon, ketua kelas mencoba untuk memeriksanya. Dan ternyata semua itu palsu, termasuk kabel telepon yang tidak terhubung. Setelah itu, mereka menyadari bahwa file-file di sana juga kosong. Sementara itu, Go Kyung-jun dan teman-temannya bertanya pada Jin Dae-bom tentang permainan ini, tetapi dia terus mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, tampaknya mencurigakan. Kemudian, wakil ketua kelas dan teman-temannya merundingkan siapa yang mungkin menjadi mafia. Mereka pun saling tuduh, dan Somi dianggap sebagai kandidat mafianya karena ia adalah orang pertama yang memilih Hyeoyul di babak pertama sehingga semua ikut memilih Hyeoyul. Somi mengungkit kalau wakil ketua kelas yang mendorong Dong Hyun di gunung sehingga ia keluar dari garis dan terbunuh di sana. Terjadi pertengkaran antara mereka, tetapi akhirnya dilerai. Kim Jun, sebagai ketua kelas, mengumpulkan teman-temannya di aula untuk memberikan informasi yang dapat membantu mereka menyelesaikan permainan. Go Kyung-jun, yang tidak pergi ke aula, tetap bersama Jin Dae-bom dan berusaha memaksa Jin Dae-bom untuk memilih menggunakan jarinya. Namun, tampaknya Jin Dae-bom tidak bisa memilih dengan cara itu, menimbulkan kecurigaan bahwa dia mungkin merupakan mafia di antara mereka. Sementara itu, situasi semakin rumit dengan perselisihan di antara teman-teman mereka, dan pemilihan selanjutnya akan dilakukan oleh Kim Jun sebagai ketua kelas. Kim Jun meminta teman-temannya untuk berkumpul di aula, tetapi Go Kyung-jun dan teman-temannya tidak mengikuti dan terlibat dalam pertengkaran. Ketua kelas mengumpulkan teman-temannya di lapangan dan mengusulkan mereka untuk tidak memilih dan hanya dikumpulkan semua. Pada saat jam 12 malam tidak terjadi apa-apa, namun tidak berselang lama muncul pengumuman kalau peserta permainan diwajibkan memilih dan satu persatu siswa yang tidak memilih terbunuh saat itu. Keadaan menjadi panik dan semuanya berusaha mengambil kembalinya mereka dan terjadilah kekacauan di sana karena mereka tidak mau mati. Ketakutan semakin menjadi-jadi karena mereka harus mencari HP milik mereka supaya tidak terbunuh dan hampir sebagian dari murid di sana terbunuh karena terlambat menemukannya. Wakil ketua kelas kemudian memilih Bak Unha sebagai mafia dan diikuti murid yang lain sehingga mayoritas suara memilih Unha sebagai mafia. Waktu telah habis untuk memilih dan Unha terpilih yang akan dieksekusi.
Ia pun melarikan diri sedangkan murid yang lain tertidur semua. Pada saat mereka bangun, Juyong dieksekusi oleh mafia dan murid yang menjadi karakter dokter lebih memilih menyelamatkan Yoo-jun. Murid-murid kemudian menyalahkan ketua kelas karena keputusannya untuk mengumpulkan semua HP murid-murid sehingga menimbulkan banyak korban yang berjatuhan. Yunsu mencoba menyemangati ketua kelas dan mengatakan itu bukan salahnya karena tidak mengetahui aturan tersebut dan memintanya jangan terlalu bersedih, dan terpenting sekarang ini, memikirkan caranya mengeluarkan semua orang dengan selamat. Mereka kemudian berkumpul dan mulai saling tuduh-menuduh dan keributan pun tidak dihindari. Waram kemudian menuduh Hyojun sebagai mafia karena menyembunyikannya sendiri sedangkan ia mengumpulkan HP teman-temannya. Hyojun pun menuduh kalau Waramlah yang membunuh Juyong karena pernah ditolak oleh Juyong. Hyojun lalu memilih Waram sebagai mafia dan diikuti oleh beberapa temannya yang memilih Waram, tetapi Waram tetap bersikeras bahwa dia bukanlah mafia. Situasi semakin rumit dengan saling tuduh dan kecurigaan di antara siswa-siswi tersebut. Go Kyung-jun terus menggiring opini beberapa orang agar memilih Waram sebagai mafia. Seiring berjalannya waktu, beberapa teman yang ragu-ragu atau memiliki keraguan tentang pilihan mereka mulai menunjukkan kecemasan. Mereka merasa terjebak dalam permainan misterius ini dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kim Jun-hee, yang merasa bertanggung jawab sebagai ketua kelas, mencoba menenangkan situasi dan mencari solusi untuk menyelesaikan permainan. Namun, keadaan semakin sulit karena ketidakpercayaan dan ketegangan antar teman-teman mereka. Waram meminta teman-temannya untuk Hyung-jun karena semua mengenal sifat Hyung-jun yang selalu menindas murid-murid yang lain. Mereka berenam pun akhirnya memutuskan untuk memilih Hyung-jun. Tersisa 2 suara yang belum memilih dan ketua kelas berusaha membujuk mereka untuk Hyung-jun. Yunsu masih penasaran dengan ruangan yang dia lihat tadi dan meminta Jungwan untuk menemaninya ke sana. Ketika dia masuk, dia melihat ruangan yang cukup luas, tapi gelap. Saat dia masuk lagi, tiba-tiba dia terjatuh, membuat teman-temannya khawatir dan memanggilnya, tetapi Yunsu tidak merespons. Ketika dia terbangun, dia menyusuri tempat tersebut dan menemukan ruang komputer berisi CCTV yang memantau semua kegiatan mereka. Yunsu terkejut, ternyata selama ini mereka diawasi oleh seseorang. Yunsu menemukan ruangan yang isinya banyak CCTV, terus dia eksplor itu ruangan. Pas dia buka pintu, masuk, ternyata sama aja ruangannya. Kayak lorong tanpa ujung gitu. Terus, dia menghubungi teman-temannya, tapi sinyalnya enggak ada. Jungwon masuk ke ruangan itu karena khawatir dengan keberadaan Yunsu, tapi dia enggak nemuin keberadaan Yunsu. Sementara itu, Kyung-jun merasa was-was dan cemas karena ada 6 orang yang memilih namanya. Uram ada 7 suara, dan 2 lagi belum mengambil suara. Kalau 2 itu memilih Kyung-jun, dia bakal dieksekusi. Uram, Jisoo, dan Hyunho ngajakin mereka untuk memilih Kyung-jun, tapi Jisoo menolak. Dia bilang punya keputusan sendiri, nggak mau dipengaruhin sama siapapun. Uram heran kenapa mereka ngelakuin ini padahal dia udah bilang dia bukan mafia. Junhee suruh Uram pergi ke kamar dulu buat coba ngebujuk Jisoo dan Hyunsu. Balik lagi ke Yunsu, dia mencari-cari ruangan lain dan nemuin sesuatu yang enggak terduga. Buku-buku dengan foto siswa-siswa, dan di halaman terakhir, ada foto kakak kelas mereka yang mukanya semua tercoret, kecuali 1 orang. Dia dikejutkan sesuatu, lalu pergi ngecek dan nemuin ruangan lagi. Kyung-jun minta bantuan Mina buat bawa Uram karena Kyung-jun ngerasa mereka berdua di pihak yang sama. Sementara itu Jisoo terus memaksa mereka memilih Hyunju tapi mereka enggak mau, karena punya pilihan sendiri, dan enggak mau dipengaruhi. Jisoo sama Junhee langsung keluar dan nyari Uram, tapi di kamarnya, Uram menghilang. Teman-teman khawatir sama Uram, jadi mereka nyari kesana kemari setiap ruangan buat cari Uram. Ternyata Uram udah dibohongin sama Mina, dan pas masuk ke suatu ruangan,
Kyung Jun sama gengnya udah nungguin di sana. Dia minta bantuan sama Mina buat ngeulur waktu biar bisa ngegulingin mafia. Di ruangan itu, Kyung Jun ngerasa perlu menyiksa Uram untuk mengaku sebagai mafia. Sementara itu, Jisoo sama teman-temannya dikejar waktu. Jam udah lewat 11 malam, kalau mereka enggak pih, mereka bakal meninggal. Mina ngajakin mereka untuk menunggu karena waktunya masih belum jam 12 malam dan mereka terpengaruh. Gak lama setelah itu, Sumi hampir aja nemuin Uram, tapi pintu enggak bisa kebuka dan enggak ada jawaban. Jadi dia kira gak ada orang. Jungwon yang sudah masuk terowongan dan mengecek di dalamnya tidak menemukan Yunsu. Ketika mereka mau pergi, teman mereka ngerasa mendengar sesuatu, ia pun memanggil Jungwon kembali, dan ternyata Yunsu balik lagi. Dia cerita kalau dia jatuh ke basement, nemu beberapa ruangan, dan hampir nyasar. 돌았는데도 똑같은 데만 나와서 왜 이래? Yunsu tunjukin foto yang dia temuin, ada satu wajah yang gak kecoret, mungkin si hantu yang pernah dilihatnya. Tiba-tiba Junhee datang nyari si Uram karena gak ada di kamar, dan Yunsu, Jungwon, dan temannya juga ikut membantu cari Uram. Kyung Jun yakin Uram adalah sosok mafia. Tapi Uram bilang enggak. Kyung Jun terus saja memukul supaya Uram ngaku, dan Uram disiksa sampai hampir meninggal. Sementara itu, Jisoo dan teman-temannya makin mendekati batas waktu pemilihan berakhir. Tiba-tiba terdengar dari studio, suaranya Uram yang mengaku dia adalah mafia dan telah membunuh Yongju. Padahal Uram diancam oleh Kyung Jun untuk mengaku kalau tidak, nyawanya mungkin akan hilang di tangannya. Ketua kelas beserta Yunsu dan Jungwon menuju ke studio rekaman dan pintunya terkunci. Yunsu kemudian mendapatkan kapak dan memberikan kepada ketua kelas untuk membuka paksa pintu itu dengan kapak. Kyung Jun berusaha meyakinkan mereka, tapi mereka enggak percaya. Uram dipaksa ngaku, tapi dia bilang dirinya bukan mafia, dia adalah warga. Kyung Jun terus memaksa agar ia mengaku, tapi Uram tetap enggak ngaku, sampai Jisoo dan teman-temannya vote Uram. Uram dapat 8 suara, terus dia coba serang Kyung Jun, untung waktunya udah habis. Dia akhirnya bunuh diri, dan waktu diumumin, Kyung Jun benar, Uram adalah sosok mafia. Murid yang lainnya segera melarikan diri dan mencari tempat yang aman supaya tidak dibunuh oleh mafia yang lain pada saat mereka pingsan nanti. Keesokan paginya, mereka bangun, harus memilih lagi. Tapi yang cukup mengejutkan, malam harinya Park Jisoo dieksekusi oleh mafia. Saat mereka enggak percaya, mereka langsung cek ke kamar Jisoo, dan ternyata beneran, Jisoo udah meninggal. Pacarnya nangis terus, dan mereka bingung siapa mafianya. Mereka dikumpulin sama Kyung Jun, terutama yang 6 orang yang memilih Kyung Jun. Kyung Jun curiga sama mereka, ngerasa mereka mungkin mafianya, karena dia tahu Uram dan dia punya feeling Uram itu mafia. Mereka bilang mereka bukan mafia, cuma gak tahu kalau Uram mafia. Mereka membela diri, tapi saat Jisoo meninggal, polisi pakai keahliannya, tapi gak ada dokter. Kyung Jun curiga sama pacarnya Jisoo. Soalnya di ruangan itu cuma berdua mereka. Kyung Jun malah tuduh Kim Juni mungkin mafia karena Juni ngebantu Uram. Yunsu bilang dia punya bukti rekaman CCTV dan mereka pergi cek. Yunsu coba buka rekaman, tapi ternyata rekamannya hilang dan sengaja dihapus. Kyung Jun berulah lagi dan tuduh Yunsu mafia, padahal kita tahu Yunsu warga dan Kyung Jun ngefoto Yunsu buat dihabisi malam itu. Don Yunsu coba jelasin dia bukan mafia, minta waktu sampai jam 11. Kim Somi mempengaruhi teman-temannya vote Yunsu, tapi 2 orang gak mau gegabah. Sombongnya, Somi malah nuduh temannya Nahe sebagai mafia karena mereka terlibat adu mulut dengannya. Nahe berpendapat, Somi mungkin sengaja bikin dia sebagai target karena Somi gak suka sama Yunsu. Mereka udah mau berantem, untung temennya langsung melerai dan bilang Nahe pun pergi dari sana. Kemudian di tempat lain, Jungwon bilang dia mungkin gak bisa pulihin semua CCTV, cuman beberapa bagian penting untuk membuktikan omongan Yunsu benar.
Yunsu bilang dia mau cek sesuatu yang bisa buktiin dia gak bersalah, ditemenin Junhee. Tapi anehnya, ekspresi Junhee kayak biasa aja, gak kaget gitu. Setelah itu, Yunsu menunjukkan terowongan yang dia temukan bersama Jungwon kemarin. Pas masuk ke dalam, ternyata seperti yang dijawab Jungwon, terowongan itu buntu dan enggak ada apa-apa. Yunsu bingung karena kemarin dia yakin menemukan tempat tersembunyi di sana, tapi sekarang gak ada. Yunsu dan Junhee keluar, dan Yunsu bilang meski lagi sakit, dia enggak mau meninggal dalam situasi kayak gini. Junhee nyemangatin Yunsu, bilang apapun yang terjadi, dia enggak bakal biarin Yunsu meninggal dalam keadaan begini. Setelah itu, mereka pergi ke kamar Jisoo untuk mengecek sesuatu. Yunsu coba pakai lampu buat deteksi bercak, tapi enggak ada. Dia yakin pintu dikunci dan dirusak sengaja. Mungkin oleh mafia. Mereka gak bisa ngecek karena semua orang udah masuk ke kamar, jadi gak bisa terdeteksi. Terus, mereka dengar kabar Jungwon berhasil mengembalikan rekaman CCTV. Mereka cek siapa yang masuk ke kamar Jisoo, tapi tiba-tiba kabelnya terbakar dan untungnya berhasil dipadamkan. Kyung Jun menuduh Yunsu sengaja merusaknya dan mau membunuh mereka semua dengan membakar ruangan itu. Kyung Jun bilang Yunsu sengaja, karena dia mafia sebenarnya. Tapi tiba-tiba satu CCTV nyala, nampilin sosok hantu. 저 귀신이 나 지금 지키고 있는 거라니까? 비아끼리 연관성만 찾으면... Yunsu kemudian menunjukkan foto yang pernah diambilnya dan mengatakan kalau wanita di dalam foto itu yang muncul dik dan yakin mafia punya hubungan sama hantu tersebut. Mereka ke kolam renang, karena di sana ada CCTV yang merekam bak hantu. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Waktu semakin habis buat vote, Junhee saranin vote semua orang biar terbagi rata. Sumi bertanya siapa yang menerima jumlah suara yang sama karena harus ada 2 orang yang dikorbankan. Ya udah, Junhee mengusulkan dirinya dan Yunsu mendapatkan suara yang jumlahnya sama banyak. Mereka langsung saling ngevote satu sama lain, dan ternyata Yunsu dan Junhee punya jumlah vote yang sama. Pemungutan suara berlangsung beberapa menit. Mereka pikir rencananya berhasil, tapi tiba-tiba diumumin bahwa mereka harus vote 2 orang dengan jumlah voting tertinggi yang sama, yaitu Yunsu dan Junhee. Pilihan yang sulit. Mereka gak tahu harus memilih siapa antara kedua teman mereka itu dan harus selesai dalam waktu 5 menit. Somi memilih Yunsu, membuat Jungwon marah karena dia tahu pasti kalau itu karena dia pernah lihat peran Yunsu. Secara mengejutkan, Kim Junhee bilang dia adalah mafia. Gak jelas kenapa, mungkin dia cuma pengen menyelamatkan Yunsu atau memang betul dia mafia. Dia bilang dia yang menghapus rekaman CCTV, dan dia capek jadi mafia karena harus ngkill teman-temannya sendiri. Mina langsung memilih Junhee, dan yang lainnya terpaksa memilih Junhee karena dia ngaku mafia. Tapi Somi gak terima dan mencoba membujuk Junhee dan yang lainnya, tapi Junhee udah di voting tertinggi. Yunsu gak terima, coba diselamatkan sama Jungwon, tapi akhirnya Junhee dieksekusi. Sayangnya, kita gak tahu peran Junhee apa. Di sini terungkap bahwa mafia sebenarnya adalah Kim Somi, yang juga yang rusakin pintu kamar Jisoo dan menghabisi Jisoo malam itu. Dan malam ini, dia bakal menghabisi Yunsu. Pertanyaannya sekarang, apakah Yunsu bisa selamat atau nasibnya bakal sama dengan teman-temannya yang sudah meninggal? Mari kita kembali ke hari pertama mereka tiba di sana. Saat semua orang tertidur, para mafia, termasuk Kim Somi dan Pak Uram, bangun. Total ada 4 orang mafia yang bangun. Mereka diminta untuk mengeliminasi salah satu orang di luar mafia, jika tidak, mereka yang akan menjadi target. Namun karena waktu sudah jam 6 pagi dan belum ada warga yang mereka habisi, tiba-tiba mereka mendengar suara di toilet,
mereka pergi ke toilet dan menemukan salah satu teman mafia yang meninggal karena bunuh diri. Untuk bertahan hidup, para mafia diharuskan membunuh teman-teman mereka. Kembali ke Kim So-mi yang membawa kapak untuk menghabisi Yun-soo karena ia tidak menyukai Yun-soo. Namun, mendadak ada pengumuman untuk rapat sesuai peraturan permainan sebelum membunuh, sehingga para mafia harus melakukan pertemuan untuk menentukan target mereka. Keesokan paginya, Yun-soo langsung menuju kolam renang untuk melihat keadaan Jun-hee yang sebelumnya dikira meninggal di sana. Karena masih tidak rela, Yun-soo bahkan masuk ke kolam untuk mengambil tubuh Jun-hee, mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai Jun-hee. Secara mengejutkan, pengumuman menyatakan bahwa dokter telah menyelamatkan Jun-hee malam sebelumnya. Pagi itu, Jun-hee bangun kembali. Namun, pertanyaannya adalah, siapa dokter ini? Sementara itu, Jin Hari dituduh sebagai mafia oleh teman-temannya karena mencuci pakaian yang penuh darah. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuatnya dianggap sebagai tersangka. Kim So-mi mengetahui bahwa Jun-hee masih hidup dan mengunjungi Jun-hee di kolam, mencoba mempengaruhi Jun-hee dengan cerita bahwa hampir mati karena Yun-soo. Saat mereka berdebat, teman mereka berteriak dan menemukan salah satu teman mereka meninggal. Mereka mencurigai Jin-ha sebagai pelakunya dan menginterogasinya. Namun, Jin-ha membantah bahwa bukan dia yang membunuh. Kejadian berikutnya mereka mendengar teriakan dari temannya yang menemukan murid lain yang meninggal dan Yun-soo menemukan sesuatu di tubuh temannya yang meninggal. Jungwon meminta bantuan Kyung-jun untuk membela Jin-ha, tetapi Kyung-jun enggan membantu. Mereka menemukan tulisan di dinding yang menyebut Jun-hee sebagai polisi. Namun, mereka ragu dan berpikir bahwa itu mungkin manipulasi untuk menutupi identitas sebenarnya. Ketika Jin-ha diinterogasi lagi, dia menolak sebagai mafia. Tetapi Kyung-jun tidak membela dia. Debat terjadi antara Jin-ha dan Kyung-jun dihentikan oleh ketua kelas. Ketua kelas mengamankan Jin-ha dan Kyung-jun, memisahkan mereka. Jun-hee meminta teman-temannya berkumpul jam 11 malam dan tidak ada yang memilih sebelumnya. Kemudian, Jun-hee menunjukkan rekaman saat melihat pulau dari atas. Membuktikan bahwa tidak ada yang bergerak di sekitar pulau, Yun-soo juga menunjukkan foto yang mereka ambil yang menunjukkan wajah-wajah mereka yang tercoret. Yun-soo mengingat foto yang dia temukan sebelumnya. Jin-ha, curiga pada Kyung-jun, mengikuti gerak-geriknya dan menemukan Kyung-jun membungkus sesuatu. Di saat yang sama, Yun-soo menceritakan hasil temuannya pada teman-temannya. Jungwon melarang Yun-soo mencari master tanpa bukti yang cukup, agar tidak disalahpahami sebagai mafia. Yun-soo memberitahu teman-temannya temuan-temuannya, terutama tentang foto-foto yang menunjukkan wajah-wajah mereka yang tercoret. Yun-soo juga menceritakan kunci yang dia temukan dan pesan untuk mencari master permainan. Mereka cek handphone mereka, tetapi hanya Yun-soo yang mendapatkan pesan itu. Semakin mencurigakan, rupanya Jungwon melarang Yun-soo untuk mencari master dengan alasan agar tidak dikira sebagai mafia. Jun-hee setuju dengan alasan tersebut. Yoo-jun, yang merindukan Jisoo, hampir bunuh diri dengan mencoba melewati batas tetapi ia mengurungkan niatnya karena takut mati. Kemudian pada saat itu terlihat Kyung-jun yang sedang berjalan membawa bungkusan dan tidak beberapa lama Jin-ha juga lewat dengan membawa kapak. Ia pun mengikuti gerak-gerik kedua temannya itu. Kyung-jun sampai di suatu ruangan dan ia menyadari ada seseorang yang mengikutinya dan ternyata itu Jin-ha. Mereka pun berdebat tentang siapa yang mungkin menjadi mafia dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Sedangkan Yoo-jun melihat dari depan pintu dan mereka sadar kehadiran Yoo-jun. Mereka menangkap Yoo-jun dan menghabisinya karena takut rahasia mereka terbongkar.
Setelah Kyung Jun dan Jin Ha membunuh teman mereka, mereka meninggalkan tubuh Yu Jun begitu saja. Namun, Yu Jun ternyata seorang dokter yang dapat menyembuhkan orang setelah 48 jam. Ketika Yu Jun mendengar percakapan antara Yun Su dan Jun, dia memutuskan untuk menyelamatkan Jun Hee karena itu akan membuatnya hidup kembali. Namun, Yu Jun tidak dapat menyelamatkan Jisoo karena masih belum 48 jam sejak dia menyembuhkan orang terakhir. Setelah diumumkan bahwa Yu Jun adalah seorang dokter, teman-teman yang lain terkejut. Mereka segera pergi ke lokasi untuk menyelidiki kematian Yu Jun dan yakin bahwa dia dibunuh oleh orang lain. Kyung Jun dan Jin Ha berperilaku seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa tentang kematian Yu Jun. Yun Su dan Jungwon mencoba menyelidiki dan menemukan bekas sepatu dan barang bukti batu bata yang dibuat untuk memukul Yu Jun. Murid lainnya melihat ada catatan di dinding yang menyatakan bahwa Jun Hee dan Dabum adalah mafia yang ditulis oleh polisi. Sebelumnya, Jun Hee dikatakan sebagai warga, jadi perubahan ini menimbulkan kecurigaan. Dabum dan Jun Hee membantah klaim ini dan mengatakan bahwa itu semua salah. Mereka mencari tahu siapa yang mungkin membuat catatan itu, dan Kyung Jun mendesak polisi untuk segera muncul dan mengaku. Namun, tak ada yang mau mengaku sebagai polisi. Yun Su mengklaim bahwa dia tahu siapa yang membunuh Yu Jun dengan mengidentifikasi bahwa pembunuh memakai sepatu basket. Kyung Jun dan Jin Ha pun menjadi tersangka, dan setelah memeriksa telapak sepatu mereka, telapak sepatu Jin Ha cocok dengan bekas yang ditemukan di lokasi. Setelah Kyung Jun dan Jin Ha mengakui bahwa mereka berdua yang membunuh Yu Jun, Kyung Jun menyalahkan Jin Ha dan mengaku menggunakan batu bata. Namun, setelah pertengkaran antara mereka, Kyung Jun melihat sesuatu yang keluar dari kantong Jin Ha, yaitu sejenis pena atau pulpen yang digunakan untuk menulis di dinding. Mereka mulai mencurigai bahwa Jin Ha adalah orang yang menulis catatan di dinding dan mencoba menfitnah Jun Hee dan Dabum. Dalam situasi ini, Jun Hee dan Dabum berusaha menenangkan teman-teman mereka yang marah. Kyung Jun dan Jin Ha kemudian dipaksa untuk menyerahkan handphone mereka agar tidak bisa melarikan diri sebelum jam 11 malam. Meskipun dengan berat hati, Kyung Jun dan Jin Ha menyerahkan handphone mereka. Mereka diisolasi di ruangan yang berbeda dan dikunci. Kim So-mi dan teman-temannya kemudian mencoba memanfaatkan Dabum untuk mendapatkan kunci yang dipegang oleh Kyung Jun. Mereka tahu bahwa Dabum dekat dengan Kyung Jun, dan mereka berharap dapat menggunakan hubungan itu untuk mendapatkan akses ke kunci. Sementara itu, Jun Hee diobati oleh Yu Jun karena mendapat luka saat berkelahi dengan Kyung Chun. Karena tidak tahan melihat kedekatan mereka, Jungwon mengingatkan mereka untuk fokus agar tidak terlambat. Setelah mengobati Jun Hee, Yun Su melihat bekas obat merah yang warnanya mirip dengan yang ditulis di dinding. Kemudian, tepat jam 11 malam, mereka mengadakan rapat untuk memutuskan siapa yang harus dieliminasi, antara Kyung Jun dan Jin Ha. Beberapa yakin Kyung Jun warga dan Jin Ha mafia. Perdebatan berlanjut, dan mereka bingung, siapa yang harus dipilih di antara keduanya. Karena bisa menghabisi warga jika salah memilih, situasi semakin rumit. Kim So-mi terus memanipulasi suasana dan ingin tahu identitas polisi. Sementara Kyung Jun dan Jin Ha semakin gelisah, penasaran siapa yang akan dieliminasi. Akhirnya, karena waktu terus berjalan, mereka memutuskan untuk memberikan handphone kepada teman-teman mereka, tepatnya jam 11.30 malam. Jin Ha yakin Kyung Jun yang akan dieliminasi, tapi ternyata teman-teman lebih banyak memilih Jin Ha. Padahal, Jin Ha sudah memohon bantuan kepada Jun Hee dan menyatakan bahwa dia warga, tapi teman-teman bingung dan menyesal karena salah pilih. Apalagi, setelah tahu Jin Ha membunuh Yu Jun, mereka semakin tidak peduli pada Jin Ha. Ternyata Kyung Jun yang menulis catatan di dinding yang menuduh Jun Hee dan Dabum sebagai mafia. Ketika Dabum akan mengembalikan handphone Kyung Jun harus memberikan kunci mereka. Kyung Jun enggan, tapi jika tidak memberikan handphone, dia bisa dieliminasi. Dia akhirnya memberikan kunci itu kepada mereka. Ketika masuk, Dabum langsung mengunci Kyung Jun di ruangan itu, sehingga dia tidak bisa keluar. Kyung Jun mencoba dengan sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi tidak berhasil.
Sementara itu, Jinha merasakan apa yang dirasakan teman-teman yang telah meninggal sebelumnya karena mendapat voting tertinggi. Apakah Jinha benar bahwa dia adalah warga? Semua terkejut dan menyesal karena salah pilih lagi, tapi Jinha juga terbukti membunuh orang. Kyung Jun berjanji akan menghabisi mafia keesokan harinya, tetapi sebelum itu, dia dikunjungi oleh Dabum. Dalam keadaan tertidur, Kyung Jun mencoba memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menghabisi Dabum karena tahu Dabum adalah mafia. Namun, karena waktu sudah lewat jam 12, Kyung Jun tertidur lagi. Dabum pun aman, dan ketika hendak mempersiapkan untuk menghabisi Kyung Jun, tiba-tiba Kyung Jun terbangun. Namun, setelah itu, dia tertidur kembali. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Dabum untuk membunuh Kyung Jun. Apakah Kyung Jun akan selamat atau benar-benar meninggal? Dabum yang seorang mafia menghabisi temannya Kyung Jun di hari sebelumnya, di mana dia dibantu oleh Somi yang juga seorang mafia. Somi membuang alat bukti yang akan mengarah ke Kyung Jun sehingga semua bukti pembunuhan nantinya akan membuat teman-teman mereka mengira Kyung Jun adalah mafia. Kembali ke waktu sekarang, Dabum berencana akan menghabisi Kyung Jun karena ia mengetahui dirinya adalah mafia sehingga pada saat Kyung Jun bangun, Dabum takut identitasnya akan terbongkar. Somi yang awalnya ragu dengan keputusan Dabum, akhirnya mengikuti apa yang akan dilakukan Dabum. Dabum dengan penuh dendam, menghabisi Kyung Jun. Karena ia sering dibully sama Kyung Jun, keesokan harinya semua peserta yang tersisa bangun dan mereka mendengar pengumuman kalau Kyung Jun telah dihabisi oleh mafia dan statusnya Kyung Jun adalah warga. Mereka pun kecewa karena ternyata Kyung Jun bukan mafia dan mereka harus memilih lagi mafia untuk nanti malamnya. Pada hari itu Jinha dan Kyung Jun yang menjadi korban dalam permainan ini, dan menyisakan 9 orang peserta lagi. Dabum kemudian mencurigai Yunsu sebagai mafia dan memberitahu ke teman-temannya karena gerak-gerik Yunsu yang mencurigakan dan ia mempunyai konflik dengan Jinha dan Kyung Jun. Somi juga mencurigai Yunsu sebagai mafia dan sepertinya mereka sebelumnya berencana mengorbankan Yunsu untuk dipilih malam ini. Akan tetapi temannya Somi tidak mempercayai Yunsu adalah seorang mafia. Nina kemudian mengajak Somi untuk berbicara empat mata dan ia bilang kalau dia mencurigai Dabum adalah seorang mafia karena hanya ia yang tahu kalau Kyung Jun dikurung di dalam gudang selain mereka juga yang tahu. Somi membantah pernyataan Nina karena ia tidak mau identitas Dabum terbongkar. Kemudian pada saat itu datang kedua teman pria mereka dan mencurigai Somi yang membawa kunci milik Kyung Jun dan tidak memberitahu mereka soal kunci tersebut seakan-akan ingin menguasai makanan di sana. Sementara itu, Yunsu dan temannya mencoba membongkar lemari dan mencoba membukanya dengan kunci yang didapatnya namun tidak terbuka. Ketua kelas kemudian mencari di gudang untuk membuka lemari yang terkunci dan di sana ia menemukan handphone Kyung Jun. Yunsu tiba-tiba mendengar kalau lemari yang terkunci itu terbuka di dalamnya dan ia pun membuka lemari tersebut dan di dalamnya ada box yang terkunci. Ia pun membuka box dengan kunci yang ada padanya dan di dalamnya terdapat foto tersebut adalah foto kelas mereka. Yunsu menerima pesan di teleponnya yang mengatakan kalau master permainan ini adalah Park Seo-eun dan semua teman-temannya juga mendapat pesan yang sama. Mereka mengingat kalau Park Seo-eun adalah teman mereka yang bunuh diri. Mereka pun berkumpul dan membahas bagaimana teman mereka yang mati bisa membuat permainan ini dan ingatan mereka tiba-tiba pulih kembali karena sebelumnya mereka seperti tidak bisa mengingat kejadian sebelumnya. Mereka mendengar kalau Park Seo-eun bukan bunuh diri tetapi dibunuh dan menurut Yunsu bisa jadi Seo-eun ingin membalaskan dendamnya karena pelakunya ada di antara mereka. Mereka terlibat dan mulai menuduh teman-temannya yang telah mencelakai Seo-eun. Nahe kemudian mengajak Somi untuk bicara di luar dan membahas masalah Seo-eun di mana ia takut kalau kematian Seo-eun berhubungan dengan mereka berdua dan Nahe meminta Somi untuk meminta maaf kepada Seo-eun, namun Somi meminta Nahe untuk tidak berbicara sembarangan dan memintanya untuk tidak berpikir macam-macam. 좀 닥치라고 나이야. 하지 말고 정신. Somi mengajak Dabum ke kamar kecil untuk membicarakan hal yang rahasia di antara sesama mafia M mengenai masalah Seo-eun di mana Dabum mengetahui kalau Somi yang merundung Seo-eun sehingga ia bunuh diri. Dabum meminta Seo-eun untuk mengurus Nahe agar rahasia mengenai Seo-eun tidak keluar kemana-mana.
Junhee kemudian memberitahu ke Yunsu atas penemuan handphone yang ada di dalam gudang yang berarti Kyung Jun pernah di gudang ini dan Yunsu menemukan ada kerusakan di pintu gudang seakan-akan Kyung Jun dikurung di dalamnya. Somi bertemu dengan Mina di ruangan makanan dan membisikkan nama yang akan dipilihnya nanti malam. Pada malam harinya, mereka berkumpul bersama dan akan menentukan siapa di antara mereka yang akan dipilih menjadi mafia. Junhee dan Yunsu menanyai Dabum apakah tadi malam dia berada di gudang. Dabum mengatakan dirinya tidak di sana. Kemudian Junhee menunjukkan handphonenya Kyung Jun karena ia adalah orang terakhir yang bersama dengan Kyung Jun. Dabum menyangkalnya karena ia juga bersama Mina dan Somi saat bertemu dengan Kyung Jun. Kemudian teman lainnya teringat dengan kunci yang disembunyikan oleh Somi sehingga membuat teman lainnya mencurigai perbuatan mereka. Somi mulai ketakutan dan ia terus membantah semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Mereka kemudian menuduh Somi dan Mina adalah mafia. Somi yang tidak kehilangan akal mengatakan kalau ia mengetahui siapa yang mempunyai rumor tentang video CUN dan benar saja Somi memilih Nahe sebagai mafia diikuti oleh Mina yang memilih Nahe sebagai mafia. Jadi sebelumnya mereka memang bersepakat berencana untuk memilih Nahe sebagai mafia. Somi menuduh Nahe yang memulai rumor mengenai CUN. Namun Nahe membantahnya dan menuduh Somi yang membuat video tersebut karena CUN dekat dengan Junhee dan mulai membuat rumor. Teman-temannya mulai percaya kalau semua itu perbuatan Nahe dan akhirnya Nahe mulai mengungkapkan sebuah rahasia yang kita tunggu-tunggu. Nahe mau memeriksa identitas Somi dan ternyata Nahe adalah seorang polisi sehingga ia memeriksa identitas Somi yang adalah seorang mafia dan menunjukkan ke teman-temannya yang lain kalau Somi adalah mafia. Somi pun terkejut dan tidak menyangka kalau Nahe adalah seorang polisi. Setelah Nahe yang ternyata seorang polisi menunjukkan identitas Somi, ia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mina meminta maaf kepada Nahe karena telah menuduhkan sebagai mafia dan telah memilihnya. Semua kejadian yang membuat teman-temannya terbunuh diungkit oleh temannya dan mereka sangat mengutuk perbuatan Somi. Namun Somi mengaku dirinya tidak membunuh yang lain dan semua yang ia lakukan hanya untuk bertahan hidup. Somi pun meminta pertolongan dari Junhee akan tetapi Junhee memintanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ia pun memilih Somi di aplikasi itu. Teman-temannya juga ikut memilih Somi sebagai orang yang akan dieksekusi. Somi yang ingin merebut handphone temannya. Tiba-tiba didorong oleh Dabum sampai terjatuh ke lantai. Somi mengatakan kepada teman-temannya agar tidak tertipu karena masih ada mafia di antara mereka dan ketika ia ingin menyebut Dabum tiba-tiba lehernya sakit dan memuntahkan darah. Ternyata ada aturan kalau tidak boleh mengungkapkan identitas mafia lain kepada warga dan ada pengumuman. Dengan mulut yang berdarah, Somi masih berharap kepada temannya Yunsu untuk tidak memilihnya namun Yunsu tetap memilih Somi karena ini merupakan kesalahannya sendiri. Mereka lalu meninggalkan Somi di aula untuk bersembunyi. Somi kemudian melihat ada sebuah patung wanita yang berada di tengah aula dan teringat tentang CUN yang bunuh diri. Waktu pemilihan selesai dan diumumkan Kim Somi sebagai orang yang terbanyak yang dipilih dan akan dieksekusi. Somi dengan mata putihnya kemudian mengambil tali penyangga patung dan kemudian melilitkan ke lehernya sampai nyawanya hilang. Sementara itu, Nahe bertemu dengan Junhee di atas gedung untuk membicarakan sesuatu. Nahe sudah mengetahui identitas Junhee sebagai warga sehingga ia percaya dengan Junhee. Nahe merasa dirinya akan menjadi target pembunuhan malam ini oleh mafia dan meminta bantuan Junhee untuk menangkap mafia. Keesokan harinya mereka mendengar pengumuman kalau Nahe telah dieksekusi oleh mafia dan mereka malam ini harus memilih mafia lagi. Junhee yang diminta pertolongan oleh Nahe merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan Nahe dari mafia. Teman-teman mereka yang masih hidup berkumpul di aula di tempatnya Somi dieksekusi dan mereka merasa kecewa dan lelah karena permainan masih berlanjut walaupun sudah ada mafia yang dieksekusi. Junhee teringat kejadian pada saat ia sedang mencari CUN, tiba-tiba CUN yang akan melompat dari jembatan.
Junhee mencoba menyelamatkan Seon, namun karena Junhee masih trauma dengan air, ia tidak bisa menolong Seon sampai petugas menyelamatkan Seon, namun Seon sudah tidak bernyawa lagi. Ia merasa kecewa pada dirinya tidak bisa menyelamatkan Seon dan sekarang Nahi juga tidak bisa diselamatkannya. Junhee memberitahu Yunsu dan Jungwon kalau Nahi telah merencanakan sesuatu untuk menangkap mafia, yaitu dengan menyemprotkan cairan cat sehingga akan kelihatan siapa pelaku yang telah membunuh Yunsu. Nahi bersembunyi di atas atap toilet dan Junhee menyemprotkan cairan itu di sekitar sana sehingga jika mafia ingin naik ke atas, sepatunya pasti akan meninggalkan jejak. Untuk kumpul di suatu ruangan dan Junhee mengatakan dirinya dan Nahi merencanakan penjebakan mafia dengan menyemprotkan cairan cat, dan untungnya Junhee merekam semua kejadian dirinya bersama Nahi sebagai bukti kalau dia tidak berbohong kepada teman-temannya. Junhee mulai memeriksa sepatu mereka. Setelah satu persatu sepatu temannya diperiksa, sepatu Mina yang terlihat ada sedikit jejak cat sehingga semua menuduh Mina adalah mafia, namun Mina ngotot kalau dirinya adalah warga. Junhee yang terlihat emosi meminta temannya untuk memulai mengambil suara untuk memilih Mina. Akan tetapi Yunsu meminta Junhee untuk memilih pada malam hari sesuai kesepakatan awal mereka. Yunsu kemudian mengecek telapak di sepatu Mina, dan hasilnya tidak ada jejak cat, hanya ada sedikit di samping sepatunya Mina sehingga kemungkinannya kecil kalau Mina adalah orang yang dimaksud Junhee sebagai mafia. Junhee pergi meninggalkan ruangan itu dengan kesal dan emosi. Yunsu dan Jungwon kemudian memeriksa kamar mandi, tempat persembunyian Nahi, dan melihat bekas cat ada di mana-mana sehingga tidak mungkin kalau tidak ada jejak di sepatu mafia kecuali ia tidak memakai sepatu. Jungwon kemudian naik ke atas atap tempat persembunyian dan menemukan ada bekas darah di atas. Yunsu juga memeriksa di atas dan melihat ada bekas darah, dan anehnya di tubuh Nahi tidak ada bekas luka karena Nahi hanya kehabisan nafas setelah mafia mengikat kepalanya dengan plastik. Mereka berkesimpulan bisa jadi luka tersebut dimiliki oleh mafia sehingga Yunsu menunjukkan apa yang ditemukannya kepada Junhee. Di tempat lain, Mina membawakan makanan untuk Yunweo dan temannya dengan maksud untuk tidak memilihnya sebagai mafia, namun Yunweo masih kesal jika Mina benar-benar mafia. Sungguh tega ia membunuh teman-temannya selama ini dengan kejam. Mereka mengusir Mina dari ruangannya. Kemudian Jungwon bertemu dengan Mina dan mengajaknya bicara empat mata mengenai penemuannya. Jungwon mengatakan kalau saat ini mafia mungkin sedang terluka dan orang yang terluka atau mempunyai bekas luka besar kemungkinan adalah seorang mafia. Jungwon meminta Mina untuk merahasiakan ini kepada teman-temannya. Mina kemudian menunjukkan kalau tubuhnya tidak ada luka dan memeluk Jungwon karena mempercayai dirinya bukan sebagai mafia. Mina memberikan kunci kantin kepada Jungwon sebagai bentuk terima kasihnya. Malam harinya, Yunsu, Junhee dan Jungwon berkumpul di sebuah ruangan, dan Yunsu mempunyai ide untuk menjebak mafia. Mereka berpura-pura jika menyembunyikan kamera di kamar mandi tempat kejadian Nahi, dan berhubung kameranya habis baterai mereka harus mengisi baterainya. Jadi berita ini mereka akan sebarkan ke teman-teman mereka. Orang yang pertama yang berusaha mencari kamera tersebut berarti kemungkinan besar adalah mafia. Mereka akan memisahkan orang yang mereka curigai dan mengamati gerak-gerik mereka. Yunsu akan bersama dengan Dabum dan Jungwon akan bersama dengan Mina. Pada saat itu Dabum menanyakan ke Yunsu di mana kameranya berada. Yunsu mengatakan sedang diisi baterainya di kantin. Yunsu meninggalkan Dabum dan mulai curiga dengan Dabum. Sedangkan Mina ingin menunggu di kantin dan mengajak Jungwon menemaninya. Pada saat perjalanan ke sana Mina bertemu dengan temannya Yeonweo dan menanyakan keberadaan Yeonweo. Menurut temannya Yeonweo sedang di UKS karena sedang sakit. Mina dan Jungwon merasa curiga dan segera berlari menuju ke UKS dan menemukan Yeonweo yang sedang membersihkan luka di dadanya. Sedangkan Dabum yang takut ketahuan identitasnya sebagai mafia, segera melihat isi di dalam kamera video dan tidak menemukan satupun video di sana. Yunsu dan Junhee mendatangi Dabum dan menanyakan maksud dari Dabum mengecek kamera video tersebut.
Junhee langsung mencurigai kalau Dabum adalah seorang mafia, namun terdengar suara kegaduhan di luar sana di mana Yeonwoo juga dicurigai sebagai mafia karena luka di dadanya. Jungwon menuduh Yeonwoo adalah mafia karena ada luka dan ia tidak bisa menjelaskan lukanya didapat dari mana, sedangkan Dabum terlihat tersenyum karena dirinya bakal selamat setelah Yeonwoo dicurigai sebagai mafia. Namun senyuman Dabum sempat dilihat oleh Junhee sebagai ketua kelas sehingga menimbulkan kecurigaan di dalam dirinya. Mina menuduh Dabum sebagai mafia karena Dabum memeriksa kamera sehingga menimbulkan kecurigaan di antara mereka. Dabum berdalih kalau ia mengecek apa baterai kamera itu sudah terisi penuh belum. Yeonwoo langsung memilih Dabum di aplikasi tersebut. Dabum yang melihat dirinya dipilih oleh Yeonwoo langsung membalas dan memilih Yeonwoo juga. Yeonwoo juga menuduh Mina sebagai komplotan mafia karena mereka terlambat datang pada saat pagi hari saat semua teman-temannya berkumpul. Terjadi keributan antara Mina dan Yeonwoo. Mina kemudian menyentuh luka di perutnya Yeonwoo sehingga membuat Yeonwoo kesakitan. Mina pun memilih Yeonwoo sebagai orang yang akan dieksekusi. Yunsu mulai memeriksa Dabum karena ia curiga kalau Dabum adalah seorang mafia sehingga ia niat untuk melihat isi dari kamera tersebut. Begitu juga Junhee merasa Dabum adalah orang yang patut dicurigai. Mereka berdua kemudian memilih Dabum sebagai mafia. Jungwon menuduh Dabum karena luka yang didapatnya dan menyembunyikan luka tersebut dari teman-temannya sehingga menyebabkan kecurigaan terhadap Yeonwoo. Dabum semakin memprovokasi kalau Yeonwoo adalah mafia sehingga membuat Yeonwoo marah dan emosi. Ia pun mendatangi Dabum dan memberinya pelajaran. Jungwon memilih Yeonwoo sebagai mafia. Yeonwoo semakin marah dan ingin memukul Jungwon tetapi dicegah oleh teman-temannya. Tinggal Yunken yang belum memilih. Yeonwoo merasa marah. Teman baiknya sampai sekarang belum memilih dan malah tidak percaya dengan dirinya. Yeonwoo kemudian menuduh Yunken adalah mafia karena hanya dirinya yang terluka padahal mereka berdua satu ruangan. Melihat Yeonwoo yang menuduhnya sebagai mafia, Yunken akhirnya memilih Yeonwoo sebagai mafia. Yeonwoo sangat terpukul atas keputusan teman baiknya yang memilih dirinya sehingga membuat dirinya menjadi peserta yang terbanyak mendapat suara dan ia pun meninggalkan ruangan tersebut sambil menangis karena ia sangat tidak mengharapkan kalau suara terakhir dari teman baiknya ternyata harus membuat dirinya dieksekusi. Yunken setelah melihat Yeonwoo menangis, ia juga merasa kesedihan temannya dan sedikit menyesal keputusannya. Mereka bersiap untuk bersembunyi karena sebentar lagi mereka akan ketiduran dan akan dihabisin oleh mafia. Junhee masih curiga dengan Dabum dan ia tidak puas karena Dabum yang terpilih. Yeonwoo kembali ke ruangan kantin dan menangis karena ia ketakutan akan dieksekusi. Dabum mengawasi tempat yang dituju teman-temannya karena ia akan menghabisi mereka setelah mereka ketiduran. Di tempat lain Yunsu mulai mencurigai temannya sendiri yaitu Jungwon karena ia bisa mengetahui tempat persembunyian Nahi padahal mereka tidak pernah diberitahu oleh Junhee. Sementara itu Junhee meninggalkan mereka berdua dan Yunsu kemudian menanyakan ke Yeonwoo bagaimana ia mengetahui tempat persembunyian Nahi. 나이가 거기 숨은 거 어떻게 알았어? Junhee mencari keberadaan Dabum yang ternyata berada di kamar kecil dan menemukan bukti-bukti yang mengarah ke Dabum sebagai pelaku. Ia pun marah kepada Dabum karena telah melakukan semua ini. Namun Dabum masih tidak mengakuinya. Junhee kemudian mengambil tabung pemadam dan hampir melemparkan ke arah Dabum tetapi dia mengurungkan niatnya. Setelah itu Dabum menunjukkan luka di dada dan pergelangan tangannya yang menunjukkan kalau dirinya pernah melakukan percobaan bunuh diri karena sering bully oleh Kyung-jun dan gengnya. Dabum menyalahkan ketua kelas yang seakan-akan tidak peduli dengan dirinya walaupun ia dirundung terus oleh Kyung-jun. Ia pun meminta Junhee untuk meminta ampun kepadanya sehingga ia tidak akan menghabisinya nanti. Namun Junhee tidak takut mati karena sebelumnya ia sudah mati. Junhee malah meminta Dabum untuk tidak membunuh Yunsu dan yang lainnya, cukup dirinya saja yang dihabisi. Sementara itu Jungwon mencoba menjelaskan alasan ia mengetahui tempat persembunyian Nahi karena satu-satunya tempat untuk bersembunyi adalah di atas plafon.
Yunsu menyinggung masalah rekaman CCTV yang ia temukan dan mengingat bisa jadi itu perbuatan Jungwon karena ia satu-satunya yang memegang komputer tersebut dan bisa saja ia juga menghapusnya. Ternyata benar apa yang dipikirkan oleh Yunsu, Jungwon adalah mafia ketiga setelah Somi dan Dabum. Jungwon adalah otak dari semua rencana pembunuhan dan ia yang membuat semua rencana tersebut. Setelah ditanyain oleh Yunsu, Jungwon tidak bisa berkata apa-apa, membantah juga tidak. Yunsu masih mengharapkan temannya membantah semua perkataannya dan sambil memohon kalau semua itu bukan perbuatan teman baiknya. Secara mengejutkan Jungwon mengakui semua perbuatannya dan meminta Yunsu untuk segera kabur darinya. Di tempat lain, Mina malah bersembunyi di ruangan kantin yang ternyata di dalamnya sudah ada Yeonweo di sana. Yeonweo yang sudah sangat membenci Mina, langsung mencekiknya dan berharap Mina bisa mati di tangannya. Namun nyawa Mina diselamatkan dengan pengumuman yang menyatakan Yeonweo yang akan dieksekusi karena mendapat suara terbanyak. Yeonweo diumumkan bukan sebagai mafia tetapi identitasnya adalah warga sehingga teman baiknya Yoon Ken merasa menyesal dan ingin mencari Yeonweo. Namun waktu telah habis dan ia mulai ketiduran. Yeonweo kemudian menjadi gila dan makan semua makanan yang ada di sana dengan membabi buta dan Nami yang ketakutan kemudian bersembunyi di ruangan di dekatnya. Yeonweo tersedak oleh makanan dan mengakibatkan nyawanya menghilang. Sementara itu Yunsu memohon kepada Jungwon untuk tidak membunuh temannya lagi karena ia sudah capek dengan permainan ini. Dabum mengambil tabung pemadam dan ingin menghabisi Junhee namun ia mendapat peringatan kalau sebelum melakukan eksekusi, sesama mafia harus mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan siapa yang akan dihabisi sehingga Dabum tidak bisa seenaknya menghabisi Junhee. Dabum mendatangi ruangan Jungwon dan menanyakan masalah kamera karena ia tidak diberitahu oleh Jungwon. Sehingga dirinya masuk perangkapnya Junhee. Jungwon tidak bisa memberitahu Dabum karena ia terus bersama dengan Junhee dan Yunsu. Jungwon mengatakan ke Dabum, keesokan paginya Dabum akan dicurigai oleh semua temannya sebagai mafia. Dabum mempunyai ide untuk menghabisi semua temannya malam ini dan meminta Jungwon untuk menuruti perintahnya kali ini. Jungwon setuju dengan idenya Dabum, dengan syarat ia yang akan membunuh Yunsu dan Jihun sedangkan sisanya akan dihabisi oleh Dabum. Namun Dabum meragukan keberanian Jungwon karena selama ini ia belum pernah menghabisi seorang pun. Jungwon mengatakan lebih baik dirinya yang menghabisi teman baiknya daripada Dabum yang membunuhnya. Mereka pun memindahkan Yunsu ke dalam ruangan pendingin dan membuatnya mati membeku. Dabum melihat ada handphonenya Yunsu dan ia pun mengambilnya untuk berjaga-jaga kalau Jungwon berbohong darinya. Dabum berkeliling mencari teman-temannya dan menemukan Yunchan. Ia kemudian membungkus kepalanya Yunchan sehingga ia tidak bisa bernafas dan akhirnya Yunchan meninggal karena kehabisan nafas. Sementara itu Jungwon mendatangi Junhee di dalam kamar kecil dan rencana menghabisinya. Dabum kemudian mendatangi ruangan kantin dan menemukan Yeonweo sudah tidak bernyawa dan ia menemukan Mina, yang juga di dekat sana. Sebelum mengeksekusi Mina, Dabum menyantap mie-nya dan setelah itu ia memukul kepalanya Mina dengan babel. Dabum melanjutkan makannya dan Jungwon menanyai bagaimana perkembangannya. Dabum mengatakan semua sudah dibereskan dan ia menanyakan apakah Junsu sudah dieksekusi. Jungwon memberikan jawaban kalau ia sudah menghabisi Yunsu. Setelah itu Dabum mengecek handphone yang dipegangnya. Jika handphonenya mati berarti orang yang punya handphone juga sudah mati. Namun pada saat memeriksa handphonenya Junsu, ternyata masih nyala sehingga Jungwon telah berbohong kepadanya. Ia pun pergi dengan membawa pisau dan mau memeriksa apakah Yunsu telah mati atau hanya karangan Jungwon. Setelah sampai di ruangan pendingin, Dabum meminta Jungwon memindahkan spray yang menutupi tubuh Yunsu. Mereka kemudian bertengkar dan Dabum menunjukkan handphone milik Yunsu yang masih hidup. Dabum merasa kesal dan marah lalu ia menusuk Jungwon dengan pisaunya. Ternyata Jungwon menyembunyikan Yunsu di dalam toilet dan ada kemungkinan Junhee juga belum dibunuh oleh Jungwon. Kita tunggu episode terakhirnya, terima kasih.
Dabum yang ingin menusuk Jungwon ternyata tidak bisa menusuknya karena ada aturan sesama mafia dilarang saling membunuh. Dabum merasa kesal dengan Jungwon, dan tiba-tiba Jungwon menyemprotkan cairan ke matanya Dabum sehingga membuat matanya perih dan tidak bisa melihat sementara. Jungwon berlari dan mengunci ruangan pendingin tersebut sehingga Dabum terkurung di dalamnya. Ia juga merusak alat pengatur suhu sehingga Dabum tidak bisa mengatur suhu di dalam sana. Dabum memohon kepada Jungwon untuk membukakan pintunya karena mereka berada di pihak yang sama, namun tekad Jungwon sudah bulat, dan ia akan tetap mengurung Dabum di dalam sana sampai ia membeku. Dabum merasa marah dan ia mencari tubuhnya Yunsu sebagai pelampiasan kekesalannya. Ia pun menusuk tubuhnya Yunsu dan ternyata itu bukan Yunsu melainkan Nahi. Jungwon sudah mengetahui kalau Dabum mengambil handphonenya Yunsu sehingga ia memindahkan tubuh Yunsu ke tempat yang lebih aman dan ia juga menemukan spray untuk senjata melawan Dabum. Dengan emosi yang meledak-ledak, Dabum mencoba mendobrak pintu tersebut, namun usahanya sia-sia. Setelah itu Yongwon pergi memeriksa Yunsu yang masih tidur dan menaruh handphonenya di samping, sedangkan Dabum yang kedinginan mulai berhalusinasi kedatangan Kyung Jun yang ingin membalas dendam karena telah dihabisi oleh Dabum. Dabum mulai ketakutan ketika didekati oleh Kyung Jun dan ia terus berteriak-teriak. Keesokan paginya, Yunsu dan Junhee terbangun dan mendengar pengumuman kalau Yunchan dan Mina telah meninggal dihabisi oleh mafia dan mereka disuruh memilih kembali. Yunsu bertemu Jungwon dan menanyakan mengapa tidak menghabisi dirinya dan malah teman-temannya yang menjadi korban. Ketika itu Junhee mendatangi mereka dan mengetahui kalau Jungwon adalah mafia dan dia terlihat emosi terhadap Jungwon. Jungwon pun pergi meninggalkan mereka dan pergi memeriksa Dabum yang terkurang di ruang pendingin. Ternyata Dabum telah melarikan diri dan pintu ruangan pendingin telah rusak. Melihat situasi seperti itu, Jungwon langsung memilih Dabum sebagai mafia di aplikasi tersebut dan ia mengirimkan pesan ke Yunsu dan Jungwon agar berhati-hati kalau bertemu dengan Dabum karena Dabum berencana akan menghabisi mereka berdua. Namun Junhee masih tidak percaya dengan Jungwon karena ia adalah seorang mafia dan pasti itu cuma akal-akalan dari Jungwon. Junhee akan memeriksa keberadaan Dabum di gudang dan meminta Yunsu untuk mengunci ruangan. Setelah itu, Yunsu teringat dia mendapatkan kado dari Jungwon dan belum sempat membukanya. Dan pada saat ia membuka kado tersebut, di dalamnya terdapat flash disk. Yunsu yang penasaran mencoba membuka isi di dalamnya. Yunsu terkejut dengan apa yang dilihatnya, di mana apa yang dilihatnya adalah pengaturan dari program aplikasi dan karakter Jungwon juga adalah buatan program. Ia teringat dengan masa lalunya pada saat Seyun berulang tahun dan ia memberikan kado berupa gelang sehingga mereka mempunyai gelang kapal. Setelah diamati ternyata Jungwon tidak pernah muncul di foto tersebut sehingga ingatan Yunsu mulai kembali. Yunsu mengingat kalau karakter Jungwon adalah ciptaan dari program yang dirancang oleh Seyun. Di tempat lain, Jungwon bertemu dengan Junhee. Mereka terlibat perdebatan di mana Jungwon mengingatkan Junhee kalau Dabum masih berkeliaran dan bisa menghabisi mereka. Namun Junhee tidak peduli dengan omongan Jungwon karena Jungwon dan Dabum sama saja yaitu seorang mafia. Tiba-tiba mereka mendapat pesan dari Dabum kalau ia sudah menangkap Yunsu dan mereka sedang berada di atas gedung. Junhee dan Jungwon segera menyusul ke tempat Dabum berada, dan Dabum sudah menyandera Yunsu dengan pisau di lehernya. Dabum meminta Jungwon untuk melompat dari atas gedung namun Jungwon mengatakan aturan seorang mafia tidak bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Jungwon pun mendekati Dabum dan Yusun menggigit tangannya Dabum sehingga ia bisa kabur dari sergapan Dabum. Junhee langsung merebut pisau yang dipegang Dabum dan mereka terlibat dalam perkelahian yang sengit. Saat Dabum terdesak ia mengambil batu dan memukul ke kepalanya Junhee sampai berdarah. Dabum kemudian bangkit berdiri dan ia bergerak maju dengan membawa pisau ingin menghabisi Jungwon. Akan tetapi Yunsu menolong Jungwon dan dirinya lah yang akhirnya tertusuk pisau Dabum. Melihat Yunsu terluka, melawan Dabum sampai akhirnya Dabum juga tertusuk pisaunya sendiri dan akhirnya Dabum mati.
Sementara itu Yunsu yang sedang menahan sakit akibat luka yang didapatnya, mengatakan kepada Jungwon kalau ia mengetahui jati dirinya yaitu Siyun dan meminta Siyun untuk menghentikan permainan ini segera. Jungwon yang ingin membantu Yoonhee untuk keluar dari permainan ini, bersiap untuk bunuh diri dan ia pun melompat dari atas dan dinyatakan semua mafia telah mati dan warga sipil lah yang keluar jadi pemenang di permainan mematikan ini. Tiba-tiba Yunsu sadar dan ia terkejut sedang berada di sebuah ruangan dan melihat teman-temannya yang sedang dipasangi alat seakan-akan mereka sedang diuji coba. Yunsu mencoba membangunkan Yoonhee, dan tiba-tiba terdengar suara dari seorang pria yang mengatakan, kalau Yoonhee dibangunkan saat dia sedang di server, Yoonhee akan mengalami koma. Yunsu mengamati layar lebar di monitor dan terlihat data teman-teman mereka yang sepertinya sedang dites dalam permainan. Di samping pria tersebut muncul seorang ibu-ibu yang menanyakan Yunsu apakah ia masih mengenal mereka. Ternyata mereka adalah orang tua Siyun. Mereka sedang membalaskan dendam putrinya yang telah meninggal dikarenakan anaknya dirundung oleh teman-teman sekelasnya. 무슨 죄요? 아무 잘못도 없는 우리 세은이를 괴롭힌 죄. Diceritakan awal masalah anaknya bisa meninggal bunuh diri dikarenakan Dabum yang pertama kali mengedit wajahnya Siyun kemudian memindahkan ke tubuh wanita lain yang sedang berpose seksi. Awalnya Dabum melakukannya karena iseng, namun Kyung Jun dan gengnya mengambil handphonenya Dabum dan melihat ada foto editan Siyun. Siyun juga sering dirundung oleh gengnya Somi dan Mina. Dabum yang diancam oleh teman-temannya terpaksa menyebarkan video seorang penari editan dengan wajah Siyun sehingga menyebabkan video tersebut tersebar luas dan membuat seisi kelas menjadi heboh. Siyun yang merasa malu pergi meninggalkan kelas dan bertemu dengan Yunsu dan Junhee, walaupun Yunsu masih menanyakan keadaan Siyun namun Siyun tidak peduli dan langsung pergi. Siyun pergi ke perpustakaan untuk menenangkan diri, ia malah dikirimin video dan foto hasil editannya yang membuat dirinya malu dan putus asa. Akhirnya Siyun memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat di jembatan. Ibunya Siyun sangat marah dengan tingkah laku teman-teman anaknya yang tidak mau mengakui kesalahan yang mereka perbuat kepada anaknya, sehingga ibunya meminta ayah Siyun untuk membuat permainan mematikan ini agar teman-temannya Siyun juga merasakan kesakitan yang dirasakan anaknya. Ibunya ingin temannya merasakan permainan sampai selama-lamanya. Yunsu yang mendengar perkataan ibunya Siyun langsung lemas dan asmanya mulai kumat. Yunsu meminta ibunya mengakhiri permainan ini dan biar dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab dan teman-temannya dipulangkan dan dibebaskan dari permainan. Ibunya tetap bersikeras untuk menghapus ingatannya Yunsu. Namun program tersebut menolaknya dan ada kemungkinan Siyun membantu Yunsu sehingga ingatannya bisa kembali. Ayahnya kemudian menasehati istrinya untuk mengakhiri permainan ini karena menurutnya balas dendam ini adalah kemauan mereka dan bukan kemauan anaknya. Ibunya selalu mengingat penderitaan anaknya dan membuat dirinya sakit hati. Yunsu tiba-tiba terbangun di dalam bis, dan ia tidak menemukan Jungwon berada di sampingnya seperti di awal cerita. Ia pun melihat Junhee di seberang sana dan Yunsu merasa lega kalau mereka akhirnya dibebaskan oleh orang tuanya Siyun. Akan tetapi pada saat ia melihat pemandangan di luar, ia sepertinya mengingat pemandangan ini sama persis dengan pemandangan yang di awal cerita dan kemudian kejadian sama terulang kembali di mana teman-temannya yang duduk di belakang membicarakan sebuah permainan di handphone dan gurunya yang tidak bisa menghubungi bis yang lain. Yunsu mulai ketakutan apakah dirinya masih ada di dalam permainan dan setelah melihat Jungwon yang berada di kursi belakang, ia semakin yakin kalau ia dan teman-temannya terjebak di dalam permainan mematikan. Bagaimana akhir dari cerita ini? Memang sepertinya masih belum happy ending dan mungkin kedepannya akan ada cerita season yang kedua ya. Terima kasih sudah menonton episode terakhir ini dan kita berjumpa di drama yang lainnya ya.